Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu jamaah, para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat berhadir ke rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita melanjutkan dengan majelis ilmu, yaitu tafsir Al-Quran, dan kemudian kita melanjutkan kembali dengan sholat isya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu jamaah, para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan melanjutkan pembahasan seputar tafsir Al-Quran yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat ke-7, di mana ayat ke-6 kemarin kita telah membahas tentang orang kafir, karakter keadaan orang-orang kafir. Kita juga kemarin membahas tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kemudian tentang macam-macam Yahudi, Yahudi dari berbagai macam perspektif. Kita kemarin membahas Yahudi secara dalam perspektif agama, Yahudi dalam perspektif ras keturunan, dan Yahudi dalam perspektif gerakan politik. Jadi harus dibedakan agar kita tidak agar kita paham Israel itu apa. Ya, kemarin kita membahas itu, Yahudi itu apa, Israel itu apa. Jadi bedakan antara gerakan politiknya, agama, dan keturunan. Nah, itu kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayat ke-7, di mana ayat ke-7 ini masih tentang orang-orang kafir, sifat keadaan orang-orang kafir. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu membahas tentang karakter orang yang beriman. Ayat ke-6 dan ke-7 tentang orang kafir. Ayat ke-8 sampai 20 berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang 3 kelompok, 3 tipologi manusia. Yang pertama mukmin atau muttaqin, yang kedua kafir,
dan yang ketiga abu-abu, tidak jelas. Ya, tidak jelas. Yang ketiga ini tidak jelas atau dalam bahasa kita disebut munafik. Pada ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih atau azab yang sangat berat. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam yang saya pegang ini adalah tafsir Al-Qurtubi. Ya, ini tafsir Al-Qurtubi yang saya sampaikan kemarin, dan ini juga dari donasi jamaah di sini. Allahu alam, Pak Ridwan nulis hamba Allah. Ya, mudah-mudahan Allah menjadi amal jariah. Insyaallah kita manfaatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir buat yang telah mendonasikan dan kepada para jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita akan membahas tafsir Al-Quran ini, buku pokok atau kitab pokok pegangan kita adalah tafsir Al-Qurtubi. Ya, tapi ya agar tidak menjenuhkan kita campur dengan tafsir-tafsir yang lain, saya membaca tafsir-tafsir yang lain, Ibnu Katsir, kemudian At-Tabari, Al-Baghawi, dan banyak ya tafsir. Paling tidak yang kalau Bapak Ibu punya Android, ya di sini nih sudah terdapat kitab-kitab tafsir lumayan lengkap. Ada di Android itu Al-Quran, nama aplikasinya Quran, di situ sudah ada tafsir-tafsirnya. Tinggal Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Nah, ini yang susah. Terima kasih. Kalau bisa bahasa Arabnya enak, tinggal dibaca. Nah, kalau tidak bisa, cari terjemahan. Yang saya tahu kalau terjemahan yang sudah dalam bentuk aplikasi itu cuma ya saya dapat Ibnu Katsir, tapi belum tahu yang lainnya. Jadi kita akan menggunakan tafsir Al-Qurtubi seperti saya sampaikan kemarin, karena memang penyajiannya enak. Tentu semua kitab tafsir itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, ada kekurangannya, ada kelebihannya, yang mana satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Ya, diantaranya misalkan tafsir Ibnu Katsir, kelebihannya tafsir Al-Qurtubi, kelebihannya diantara kelebihan tafsir Al-Qurtubi ini, beliau tidak ta'assub terhadap madhabnya, madhab fikih beliau. Secara madhab beliau ini bermadhab Maliki, Imam Malik, dan tidak masalah karena mereka para imam ini adalah imam kita juga. Walaupun dalam amaliyah kita banyak mengamalkan madhab Syafi'iyah, tapi bukan berarti yang lainnya kita tolak. Tidak, mereka adalah imamuna, alimuna. Ya, jadi tidak boleh mengambil yang satu kemudian yang lain ditolak, apalagi dibenci. Hanya ada yang lebih cocok, yang pas untuk kita amalkan. Tetapi mereka semua adalah para imam kita. 4 imam madhab itu adalah imam kita. Kemudian secara penyajiannya juga enak, poin-poinnya jelas. Ya. Kemudian dalam menguatkan satu pendapat, beliau tidak mesti dengan pendapat madhabnya. Jadi beliau sangat objektif. Jadi yang beliau pandang itu lebih kuat, nah itu yang beliau rojihkan atau yang beliau kuatkan. Kalau kekurangan, ya diantara beberapa tulisan-tulisan ya tentang kekurangan tafsir Al-Qurtubi,
ya di dalamnya tercantum atau terdapat Israiliyat. Ya, apakah ini masalah? Ya, tidak masalah sebenarnya. Dulu Nabi memang pernah melarang meriwayatkan dari Israiliyat. Dulu Nabi pernah melarang. Kenapa di awal Nabi melarang Israiliyat? Tujuannya agar tidak bercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi, antara yang datang dari Allah, dari Al-Quran, dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan dulu Nabi juga pernah melarang menulis hadis. Hadis tidak boleh dicatat. Karena apa? Karena pada awal mula Islam, Al-Quran masih sering turun. Khawatir kalau hadis dicatat, Quran dicatat, tercampur. Mana Quran, mana hadis tidak ketahuan jadinya itu. Sehingga Nabi melarang jangan menulis hadis dulu. Ya, ketika Al-Quran sudah, para sahabat sudah betul-betul memahami tentang Al-Quran, baru mulai dicatat hadis-hadis Nabi. Ya, ketika sahabat sudah mulai, pemahamannya sudah mulai bagus, ya, baru kemudian ada pencatatan hadis-hadis Nabi, sehingga tidak tercampur lagi dengan Al-Quran. Nah, kemudian setelah kuat pemahaman kaum muslimin, Nabi kemudian membolehkan meriwayatkan dari Israiliyat, ya. Membolehkan mengambil atau mendengarkan pendapat-pendapat Israiliyat. Selama apa? Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, tidak bertentangan atau berlawanan dengan akidah kita. Biasanya di dalam tafsir-tafsir ini, riwayat Israiliyat itu seputar kisah-kisah umat terdahulu. Saya kira kalau hanya bercerita umat dulu demikian, itu tidak akan mempengaruhi akidah, tidak akan mempengaruhi syariat, hanya kisah umat terdahulu. Contoh misalkan dalam surat Al-Ahzab itu kisah tentang Nabi Musa. Ya, kisah tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu katanya tanda kutip burungnya tidak bisa terbang. Sehingga pada satu saat Allah ingin mengungkap kebenarannya. Maka kemudian Nabi Musa ini mandi di satu kali, ya, lepas pakaiannya, artinya mandi telanjang bulat, ditaruhlah pakaian itu di atas batu. Batunya itu terbang, bawa pakaiannya Nabi Musa itu. Akhirnya Nabi Musa kejar itu batunya. Karena apa? Bajunya di situ. Ingin merebut pakaiannya dari atas batu itu, sampai batu itu di pertengahan kaumnya. Nah, jadi ketahuan di situ bahwa Nabi Musa tidak punya penyakit terhadap kelaminnya. Itu Israiliyat. Ya, jadi kisah-kisah seperti itu, saya kira kan tidak mempengaruhi keyakinan kita, tidak mempengaruhi akidah kita. Jadi Israiliyat selama tidak bertentangan dengan syariat, bukan dalam perkara akidah, ya, tidak masalah, hanya sebatas menyampaikan. Ya, dan paling banyak memang dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Juraij dan selainnya. Itu diantara kekurangannya dan beberapa kekurangan yang lain.